Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baruhum Naulai, berasal dari jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis, kelas AB3H. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang kebijakan harga maksimum. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih kebijakan harga maksimum ini. Nah, kebijakan harga maksimum adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan harga suatu barang lebih rendah dari harga yang akan ditetapkan oleh interaksi di antara permintaan dan penawaran apabila mekanisme pasar dibiarkan berfungsi. Nah, kebijakan ini dilakukan pemerintah apabila harga di pasar bebas dianggap terlalu tinggi sehingga dikhawatirkan membawa dampak yang tidak diinginkan seperti terjadinya inflasi dan juga mempengaruhi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, kebijakan harga maksimum ini bertujuan untuk mengendalikan harga pada tingkat yang lebih rendah daripada harga keseimbangan dalam pasar bebas. Untuk lebih jelasnya, dapat kita perhatikan dalam grafik berikut ini. Nah, di sini kurva permintaan ditunjukkan oleh D dan kurva penawaran ditunjukkan oleh S. Di sini kita lihat bahwasannya tanpa adanya campur tangan pemerintah, keseimbangan akan tercapai pada E, di mana harga dalam pasar bebas adalah sebesar P dan barang yang diperjualbelikan sebanyak Q. Nah, di sini pemerintah masih menganggap P ini terlalu mahal, begitu, harganya terlalu tinggi sehingga mendorong pemerintah untuk menjalankan kebijakan harga maksimum. Misalnya, harga maksimum tersebut ditetapkan pada PM dan pada harga tersebut jumlah yang ditawarkan para penjual adalah sebesar Q2 sedangkan jumlah diminta para pembeli adalah sebesar Q1. Dengan demikian, kebijakan harga maksimum menimbulkan kelebihan permintaan sebanyak Q2, Q1. Nah, karena kebijakan harga maksimum menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan seperti itu berkecenderungan untuk menciptakan pasar gelap, yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan tidak secara terbuka dan bertentangan dengan kebijakan harga maksimum yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, kelebihan permintaan terjadi akibat mendorong para penjual secara sembunyi-sembunyi menawarkan barang pada harga yang lebih tinggi, atau pembeli yang bernasib baik memperoleh barang pada harga maksimum akan menjual kembali barang yang diperolehnya juga secara sembunyi-sembunyi pada harga yang lebih tinggi. Kalau semua barang ini yang tersedia diperjualkan kembali ke pasar gelap, maka harga akan mencapai pada P1. Sekiranya pemerintah tidak dapat menghindari kecenderungan ini, maka kebijakan harga maksimum dapat dipandang gagal dan tidak menemui sasarannya sama sekali. Adalah lebih baik menentukan harga dengan menggunakan mekanisme pasar karena dengan cara demikian harga akan lebih rendah dari P1, yaitu hanya sebesar P dan jumlah barang yang diperjualbelikan lebih banyak, yaitu sebanyak Q. Kalau di pasar gelap mencapai P1, maka pendapatan yang diterima oleh para penjual di pasar gelap adalah sebesar PM E1 AP1. Nah, adapun salah satu cara untuk mengurangi kegiatan pasar gelap adalah dengan mengenakan hukuman atau denda yang berat kepada pihak-pihak yang melakukannya. Kelebihan permintaan yang terjadi sebagai akibat kebijakan harga maksimum akan terus-menerus bertambah besar dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pasar gelap makin lama akan semakin meluas dan jurang antara harga maksimum yang ditetapkan menjadi semakin besar. Akhirnya, keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh pasar gelap adalah lebih besar daripada kebaikan yang diperoleh dari kebijakan harga maksimum. Akibatnya, yang seperti ini akan mendorong pemerintah meninjau kembali kebijakan harga maksimum yang dijalankannya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.